Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak jemaah rahimakumullah, mari sama-sama kita buka pertemuan di malam hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan hak, dengan benar, dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan, kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada kita semua kitab yang di dalamnya penuh dengan keberkahan. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Turunkan Al-Qur'an itu kepada kalian penuh dengan keberkahan. Dan di dalam Al-Qur'an itu penuh dengan rahmat Allah. Inna fi dzalika la rahmah. Sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu terdapat rahmat Allah yang sangat besar. Sebaik-baik perkataan ahsanal hadis, sebaik-baik cerita ahsanal qasas, kitab yang bisa merubah keadaan satu bangsa, satu kaum, keadaan manusia yang gelap kepada yang terang, minaz zulumati ilan nur, yaitu kitabullah Al-Qur'anul Karim, yang Allah katakan tidak ada kebengkokan di dalamnya walaupun sedikit. Tidak ada bengkok. Al-Qur'an adalah kitab yang lurus. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Maka pegang teguhlah olehmu apa yang telah diwahyukan Allah kepadamu, yaitu Al-Qur'an. Agama Allah Islam ini telah diwahyukan kepada kita, pegang teguh. Innaka ala siratim mustaqim, sesungguhnya engkau ada di atas jalan yang lurus. Selama kita berpegang teguh kepada petunjuk Allah Al-Qur'an, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, kita akan senantiasa dalam jalan yang lurus, dibimbing oleh Allah. Quran menjaga supaya tidak bengkok jalan kita ini. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Dalam surah Kahfi dikatakan, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada kita semua kitabun yang 'iwaja, kitab yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Dia lurus. Al-Quran adalah kitab yang lurus. Kalau Allah katakan Quran adalah kitab yang lurus, maka selain Al-Quran bisa jadi banyak yang bengkok-bengkok di dalamnya. Malam hari ini tema kita tentang jalan yang bengkok. Mungkin sudah sering kita dengar ceramah tentang jalan yang lurus, ya kan? Shiratal mustaqim. Apa itu jalan yang lurus? Bahkan kita minta kepada Allah minimal satu hari 17 kali
minimal 5 waktu 17 rakaat, 17 kali kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus. Pertanyaannya ternyata meskipun sudah diminta berkali-kali, pada kenyataannya kita temukan banyak manusia-manusia yang tetap ada di jalan yang bengkok. Kalau orang tidak sholat itu jalannya bengkok, jalannya sesat, wajar. Orang tidak sholat, dia orang musyrik, wajar mereka sesat. Orang-orang munafik, malah orang-orang yang malas sholatnya, wajar jalannya bengkok. Tetapi kalau ada orang-orang yang sudah melaksanakan sholat, tetapi jalannya masih bengkok, ini yang perlu kita pertanyakan, kenapa sampai demikian? Karena tidak ada jaminan bahwa orang yang sholat itu jalannya lurus. Fawaidul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Nah, ada orang yang sholat tapi juga celaka. Sudah sholat tapi juga celaka hasilnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang di dalam sholatnya itu mereka lalai. Nah, ini orang yang sholat tapi jalannya tetap juga bengkok jalannya. Ada orang-orang yang sholat tetapi jalannya tetap bengkok. Nah, sekarang kita pengen tahu apa yang menjadi penyebab sehingga ada orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah, dia sudah bersyahadah, dia sudah sholat, dia sudah puasa, dia sudah zakat, dia sudah haji, namun ternyata jalannya bengkok, sholatnya wailun, zakatnya riya, hajinya mardud. Orang sudah pergi haji, tapi hasilnya adalah haji yang mardud, tertolak hajinya. Jalannya kenapa tertolak? Karena masih bengkok. Ada kebengkokan di dalam amal ibadah yang kita lakukan. Apa penyebab sehingga amal ibadah seseorang itu menjadi bengkok? Nah, mudah-mudahan penjelasan malam hari ini kita bisa waspadai supaya kita kalau beribadah lurus jalannya. Karena agama Islam ini adalah agama yang lurus, din hanifah. Din yang hanif, din yang lurus. Nah, sekarang kita pelajari yang menyebabkan jalan Allah itu bisa bengkok. Kita perhatikan pertama kata-kata bengkok ini dalam bahasa Quran disebut dengan iwaja. Kata-kata iwaja, bengkok dalam Al-Quran ini kita temukan ada 9 kata dalam Quran. Pertama dalam surah Al-Imran ayat 99. Nanti kita pelajari satu. Yang kedua surah Al-A'raf ayat 45. Yang ketiga surah Al-A'raf ayat 86. Yang keempat surah Hud surah 11 ayat 19. Yang kelima surah Ibrahim surah 14 ayat yang ketiga. Yang keenam surah Kahfi ayat 1. Yang ketujuh surah Toha ayat 107. Yang kedelapan surah Toha ayat 108. Yang kesembilan surah Az-Zumar surah 39 ayat 28. Kita akan pelajari ini apa yang menyebabkan jalan itu bengkok dan siapa orang-orang yang menginginkan agar jalan itu bengkok. Kemudian bagaimana caranya supaya kita bisa meluruskan jalan yang sudah bengkok tadi itu. Kita mulai dengan mengetahui penyebab jalan itu menjadi bengkok. Yang lurus bisa bengkok. Yang sudah ihdinas siratal mustaqim bisa menjadi iwaja, bengkok. Bahkan pada ujungnya dhalalul mubin, dalam kesesatan yang nyata. Tidak sekedar bengkok tapi sudah sesat yang nyata. Surah Ibrahim ayat 2 dan ayat ketiga kita perhatikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Wa wailul lil kafirin min 'adzabin syadid. Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, Allah tegaskan semua yang di langit, semua yang di bumi itu milik Allah. Tidak boleh ada manusia yang mengaku punya dia. Semua adalah milik Allah. Supaya jangan ada kesombongan dalam diri manusia. Dikasih ilmu, itu ilmu punya Allah. Dikasihkan sedikit kepada kita. Dikasih harta, itu bukan harta kita, itu punya Allah yang dititipkan kepada kita. Istri kita, anak kita, apapun yang kita miliki, itu semua milik Allah. Yang di langit, yang di bumi, semua milik Allah. Maka tidak pantas sedikit pun ada kesombongan dalam jiwa manusia. Yang dia sadar, bahkan dirinya sendiri adalah milik Allah. Jadi apa yang mau disombongkan? Kita aja milik Allah. Kalau ada orang-orang yang sombong, maka ini sangat sangat sedih sekali, sangat miris kita. Kenapa ada orang yang masih tetap sombong dengan sedikit harta, dengan sedikit ilmu, dengan sedikit kekuasaan itu menjadi angkuh dan sombong.
Padahal Allah tegaskan semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Celaka bagi orang-orang yang ingkar kepada Tuhan karena siksaan yang sangat berat. Wa wailul kafirin min azabin syadid. Orang-orang yang ingkar kepada Allah ini disiksa dengan azab yang syadid, azab yang berat, azab yang keras. Siapa orang yang ingkar ini? Siapa orang yang dikatakan sebagai orang-orang yang wa wailul kafirin? Celaka orang yang ingkar, celaka orang yang kafir itu. Siapa mereka ini? Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwaja. Wa yabghunaha 'iwaja ulaika fi dhalalim mubin. Siapa orang yang ingkar ini? Siapa orang yang kafir ini? Yaitu orang-orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat. Jadi cinta dunia inilah yang membuat jalan orang itu jadi bengkok. Karena cinta kepada dunia. Rajin-rajin sholat tapi tetap cinta dunia. Sudah pergi haji, pulang haji tetap cinta dengan dunia. Kita dunia boleh kita miliki, yang tidak boleh itu dicintai. Karena yang paling pantas untuk kita cintai adalah Allah. In kana abaukum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakin tardawna ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabili fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Surah At-Taubah ayat 24 dikatakan, katakanlah apabila bapak-bapakmu, abaukum wa abnaukum, anak-anakmu, wa ikhwanukum, saudaramu, wa azwajukum, wa ashiratukum, wa azwajukum, pasanganmu, wa ashiratukum, kerabat keluargamu, wa amwal, hartamu, wa tijarah, usahamu, kemudian rumah-rumah yang kalian miliki, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan berjuang di jalannya, fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qawmal fasikin. Tunggu kata Allah. Tunggu kata Allah, sesungguhnya tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Kita boleh punya harta, boleh punya rumah, tapi mencintainya jangan. Karena kalau sudah orang cinta kepada dunia, dia akan diikat oleh dunia itu. Akan muncul keserakahan, akan muncul ketamakan, akan muncul kebakhilan, akan muncul hasad-hasud. Segala macam keburukan itu muncul akibat orang cinta terhadap harta dunia. Allah katakan orang yang ingkar kepada Allah itu, orang yang kafir itu adalah orang yang lebih cinta dunianya daripada akhiratnya. Alladzina yastahibuna hayatud dunya 'alal akhirah. Dunianya lebih dia pentingkan daripada urusan kepada Allah. Nah, ini orang-orang yang Allah katakan orang-orang yang ingkar itu seperti itu. Kemudian Allah katakan lagi, wa yasudduna an sabilillah, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, wa yabghunaha iwaja, dan menginginkan agar jalan Allah itu menjadi bengkok. Nah, bengkoknya dunia itu membuat jalan orang bengkok. Dia sholat, rupa sholatnya niatnya apa? Supaya dipandang orang-orang alim. Maka bengkok jalannya. Sudah sholat juga tapi bengkok. Dia bersedekah juga, tapi niat hatinya sedekahnya supaya dia dikatakan orang dermawan. Bengkok jalannya. Dia sudah berbuat kebaikan, tapi dibengkokkan oleh yang namanya kekafiran di dalam diri. Apa penyebabnya? Karena cinta terhadap dunia. Orang kalau sudah cinta dunia, pasti jalannya bengkok. Siapa aja, mau orang kaya, mau orang miskin, mau ulama sekalipun, yang cinta kepada dunia, jalannya bisa berubah jadi bengkok. Tadi bilang haram sebelum jadi pejabat, sekarang halal, berubah. Nah, kalau sebelum jadi pejabat kan haram jar. Nah, setelah jadi pejabat halal, berubah jalan tadi yang lurus akhirnya jadi bengkok. Tadi mengatakan jangan hutang terus, Indonesia jangan hutang sebelum jadi pejabat ulamanya. Nah, setelah dapat dunianya kan apa-apa berhutang. Mulai memboleh. Ada masalah hutang kan. Semua negara berhutang. Kita berhutang tidak masalah juga. Nah, lihat ini. Bisa berubah orang. Kenapa bisa demikian? Kecintaan terhadap dunia dapat membuat jalan yang lurus menjadi bengkok. Harusnya siratal mustaqim rubah menjadi iwaja.
menyimpang bengkok jalan itu karena cinta terhadap dunia. Orang yang baca Quran sekalipun bisa bengkok jalannya. Bahkan yang hafal Quran sekalipun bisa bengkok jalannya. Pernah juga udah ceritakan di sini, tapi ini cerita diulangi lagi untuk jadi satu renungan buat kita semua. Seorang sahabat Rasulullah yang bernama Rijal Al-Aufi. Rijal Al-Aufi, sahabat Rasulullah. Ketika sahabat berkumpul, kata Rasulullah, wahai sahabat-sahabatku, nanti di antara kalian, salah seorang di antara kalian ada yang masuk dalam neraka jahanam. Takajud semua sahabat, kalau takutan semua nih. Siapa kira-kira di antara sahabat ini yang nanti masuk dalam neraka jahanam? Meninggal sahabat satu, husnul khotimah. Meninggal satu, husnul khotimah. Sampai Bukhari ketakutan. Tinggal tersisa beberapa orang aja. Salah satunya Abu Hurairah, bukan Bukhari, maaf, Abu Hurairah. Takutan Abu Hurairah ini. Jangan-jangan aku ini, Jar. Jangan-jangan yang satu orang ini aku nih, Jar. Takutan dia. Tapi akhirnya Abu Hurairah meninggal husnul khotimah. Ketika di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, ada pemberontakan yang dilakukan namanya Nabi palsu, Musailamah Al-Kadzdzab. Ya. Nah, lalu siapa dia kata Abu Bakar yang paling tepat dikirim nih untuk menghadapi Musailamah? Datanglah Rijal Al-Aufi menawarkan diri. Wahai Abu Bakar, Khalifah, boleh enggak biar aku yang menghadapi Musailamah Al-Kadzdzab? Kata si Rijal Al-Aufi. Dan ini tahu Abu Bakar bahwa Rijal Al-Aufi adalah sahabat Rasulullah yang berperang bersama-sama Rasulullah, orangnya pintar, ilmunya luas, bahkan hafal Al-Quran. Pergilah dia menemui Musailamah Al-Kadzdzab. Alih-alih menyadarkan Musailamah Al-Kadzdzab, membawa Musailamah kembali ke jalan Allah, malah dia menjadi kaki tangannya Musailamah Al-Kadzdzab. Kenapa? Ditawari, dikasih harta, dikasih kedudukan, dikasih wanita. Langsung hilang Quran 30 juz. Yang hafal Quran aja, dunia itu bisa hilang hafalan Quran. Lenyap Quran 30 juz karena harta, karena tahta, karena wanita. Dunia akan membuat jalan yang lurus itu menjadi bengkok. Makanya kita jangan sampailah cinta dunia itu ya. Ngejar dunia boleh, tapi jangan dicintai. Miliki dunia boleh, tapi jangan dicintai. Sehingga kalau satu saat dia hilang, kita biasa-biasa aja. Karena tidak ada yang abadi. Kita kaya kan, kalau kita tidak cinta, kalau satu saat hilang kekayaan, kita biasa aja. Coba kalau kita cinta, orang cinta dengan harta, hilang harta, gimana kira-kira? Bisa stres, bisa gila dan sebagainya. Kenapa? Dia cinta kepada hartanya. Tapi kalau harta tidak melekat ke dalam hati kita, dia biasa aja. Yang punya Allah. Kalau harus sudah cinta, pisit banar tangan itu tidak mau keluar harta. Akan bakhil, ya, keserakahan, ketamakan, kebakhilan lahir apabila sudah orang cinta terhadap dunia, dan pada akhirnya jalannya akan bengkok. Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja ulaika fi dhalalim ba'id. Mereka itulah, kata Allah, orang-orang yang ada dalam kesesatan yang jauh. Walaupun tampaknya seolah-olah bertakwa, bisa jadi dalam kesesatan yang jauh. Kenapa? Yang dikejar dunia. Ikut pengajian rupanya ingin dapat dunia, supaya bisa membangun jaringan, supaya dapat koneksi. Apalagi menjelang pilkada ini. Nah, itu datang tuh calon-calon tuh ke pengajian-pengajian, datang minta dukungan apa segala macam. Datang dia ke masjid-masjid, datang dia ke musola-musola. Semua jadi orang soleh semua. Pakai baju koko semua, tampil. Ini sebentar lagi nih, semua tampil semua kan. Datang semua ke masjid, datang ke pengajian kan, datang ke ulama-ulama, datang ke para habaib-habaib, minta restu, minta dukungan, minta doa dan sebagainya. Di balik itu ada keuntungan dunia yang mau didapatkan. Tampak lurus tapi bengkok. Tampaknya lurus tapi bengkok. Hati-hati kita. Walaupun tampak lurus tapi bengkok. Itu orang-orang yang cinta kepada dunia. Dunia membuat jalan yang lurus menjadi bengkok. Siapa orang-orangnya ini? Siapa orang-orang yang menginginkan, orang-orang yang ingin jalan itu bengkok? Kita lihat ayat yang selanjutnya, surah Ali Imran ayat 99. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kita mulai dari ayat 98-nya. Qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah wallahu syahidun ala ma ta'malun. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab,
Ahli kitab ini siapa nih? Orang Yahudi, orang Nasrani, Bani Israel. Ini dikatakan sebagai ahli kitab. Kenapa mereka disebut sebagai ahli kitab? Karena memang kita pintar. Ahli kitab, menguasai kitab, menguasai pengetahuan. Dengan kitabnya dia paham benar, mengerti benar. Orang-orang yang cerdas, ala ilmin alal alamin. Bahkan dikatakan orang Bani Israel ini adalah orang yang ilmunya di atas segala alam. Mereka orang kita pintar. Pintar-pintar tapi culas. Pintar-pintar tapi licik. Kenapa? Tidak ada petunjuk Allah di dalamnya. Bahayanya orang yang sudah menjadi ahli kitab tetapi tidak ada petunjuk Allah di dalamnya, dia akan jadi orang yang sangat berbahaya sekali. Kepintarannya itu bisa untuk menghancurkan. Kepintaran itu bisa untuk saling menzolimi. Nah, ini bisa kita saksikan sekarang ini. Katakan Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah padahal Allah menyaksikan apa yang kamu kerjakan? Kenapa diingkari ayat-ayat Allah? Allah tahu apa yang dikerjakan. Banyak orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allahnya. Kalau dengan Quran ini tidak mau dia. Tidak suka dengan Quran. Ada orang-orang tuh yang kalau Quran itu tidak mau. Alergi kalau Quran itu. Padahal Allah katakan kitab yang tidak ada kebengkokan sedikit pun di dalamnya, hanya Al-Quran yang dijamin oleh Allah tidak ada kebengkokan di dalamnya. Tidak ada sini yang doib, yang maudhu ada, yang lemah ada, sahih semuanya. Kalau hadis kan masih banyak yang maudhu, yang doib, yang palsu banyak. Kalau Quran dijamin oleh Allah, satu-satunya yang dijamin oleh Allah hanya Al-Quran saja yang tidak ada kebengkokan di dalamnya. Tetapi ada orang-orang yang mengingkarinya. Siapa itu? Orang-orang tadi, orang-orang yang kafir tadi. Yang kedua adalah orang-orang yang ahli kitab, orang-orang yang punya pengetahuan. Ahli kitab. Ayat 99-nya, "Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillah man amana tabghunaha 'iwaja wa antum syuhada wa mallahu bighafilin amma ta'malun." Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Jadi orang-orang yang ahli kitab ini, orang-orang yang pintar ini, orang-orang yang juga mengetahui ilmu agama ini, bahasanya ahli kitab kan tahu dengan agama kan, paham dia dengan ajaran agama Allah tuh paham ahli kitab, orang-orang ahli kitabnya. Tetapi dia menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Ini ciri-ciri ahli kitab begitu. Jadi kalau sekarang kita ada orang yang kita lihat orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang hebat, tetapi menghalang-halangi orang ke jalan Allah. Sudah, sana jangan dengar ceramah itu aja. Sini aja dengar aku aja. Jangan dengar ceramah yang lain. Tidak perlu dengar ceramah orang lain, dengar aku aja. Apalagi yang kurang aja. Wah, kata-katanya itu. Tidak perlu dengar ceramah siapa-siapa. Cukup dengar aku aja. Dihalang-halanginya orang untuk ke jalan Allah. Hati-hati, ini termasuk kelompok ahlul kitab. Apabila orang pintar, orang cerdas, tapi tidak ada hudan Allah di dalamnya, tidak ada petunjuk Allah, bisa jadi dia jatuh ke dalam kelompok ahli kitab. Ahli politik tanpa Quran. Ahli ekonomi tanpa Al-Quran. Ahli hukum tanpa Al-Quran, bisa jadi semuanya adalah ahli kitab semua. Kalau bicara politik hebat, bicara hukum hebat, bicara ekonomi hebat, bicara Al-Quran gelagapan langsung. Ada yang tidak bisa mengaji. Kalau hukum hafal semua, pasal sekian hafal ya. Quran ternyata tidak bisa dibacanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini termasuk kelompok ahli kitab. Ahli kitab juga tuh yang zaman sekarang. Dulu kan Yahudi Nasrani. Mungkin sekarang ahli kitab lebih luas lagi nih. Siapa tuh? Siapa orang yang hebat dengan kitab tertentu, dia menguasai satu kitab tertentu tanpa petunjuk Allah, dia bisa jadi termasuk kelompok ahli kitab. Ahli hukum, ahli politik, ahli ekonomi. Orang harusnya ahli hukum yang tahu Quran. Nah, dia akan melurus jalannya. Kalau ahli politik yang tahu Quran, sebentar lagi nih, ahli politik, calon-calon kepala daerah kan mereka adalah orang-orang yang ahli politik. Kalau orang ahli politik yang tahu Quran, mereka akan berpolitik dengan benar. Berpolitik dengan santun, berpolitik dengan jujur. Kalau betul-betul dia mengetahui petunjuk Allah. Tidak akan ada yang saling culas-menculasi. Zolim menzolimi, jatuh menjatuhkan tidak akan ada. Black campaign tidak akan ada. Yang ada mereka saling papar program terbaik, berusaha untuk memberikan terbaik, berusaha untuk membela agama Allah ini. Kalau pemimpin itu ada petunjuk Allah di dalamnya, ketika dia menjadi pemimpin, dia akan berjuang menegakkan Islam, dia terus berkembang. Ada pikiran dia risau melihat agama Allah ini kalau tidak maju. Itu pemimpin yang diridhoi oleh Allah.
Itu pemimpin yang mengerti dengan petunjuknya. Tetapi kalau pemimpinnya sebatas tahu dengan politik aja tanpa petunjuk Allahnya, nah ini bisa menjadi ahli kitab, bisa merusak. Itu yang kita lihat pada saat ini. Banyak bermunculan ahli-ahli kitab. Kitab A, kitab B, kitab C dan sebagainya, tapi kitabullah mereka buta sama sekali. Na'udzubillah. Buta sama sekali. Bayangkan kalau yang memimpin negeri ini buta terhadap Al-Quran. Gimana mau bagus Indonesia misalnya? Bagaimana Indonesia ini mau baik kalau yang memimpinnya buta terhadap petunjuk Allah? Buka Quran tidak setiap hari? Ada tidak setiap hari membaca Al-Quran? Jangan baca buku politik aja, baca buku Quran. Jangan baca buku hukum aja. Jangan tahu dengan pasal-pasal dalam kitab KUHP aja kan. Pasal-pasal dalam Quran tahu enggak? Mengerti atau tidak? Nah, ini. Allah katakan jangan menjadi ahli kitab. Kenapa? Ahli kitab ini bisa membuat jalan jadi bengkok. Ya ahli kitab, lima tasudduna an sabilillah man amana tabunaha iwaja wa antum syuhada. Wahai ahli kitab, katakan Muhammad wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Kamu menghendaki jalan Allah itu bengkok padahal kamu menyaksikannya. Wa antum syuhada. Artinya ahli kitab ini tahu dengan kebenaran Islam. Tahu. Mereka syuhada. Mereka mengenal Rasulullah melebihi anak mereka sendiri, dikatakan Al-Quran gitu kan. Mereka paham Islam, mereka mengerti Islam, mereka tahu kalau Islam ini benar, tapi diinginkannya di bengkok jalan itu. Diinginkannya jalan itu bengkok. Nah, ini orang-orang yang ahli kitab. Bahaya kalau orang-orang yang punya keahlian, mahir kitab, cerdas, tanpa Al-Quran, sangat berbahaya sekali. Quran ini kitab yang meluruskan. Ya bengkok akan diluruskan oleh Al-Quran ini. Kalau tidak ada Quran, jalan itu akan semakin bengkok. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak akan lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini kelompok-kelompok orang-orang yang ingin jalan Allah itu bengkok. Pertama, orang-orang yang ingkar kepada ayat-ayat Allah. Yang kedua adalah para ahli kitab, orang-orang yang punya pengetahuan, bahkan paham bahwa agama Allah itu benar, tapi mereka sengaja untuk membengkokkannya itu karena kedengkiannya. Lan tanalu birra hatta tunfiqu, dikatakan begitu tuh. Katakan walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridha orang Yahudi, Nasrani itu sampai kapanpun sebelum kita mengikuti millah mereka. Sebelum kita mengikuti agama mereka, sebelum kita mengikuti cara hidup mereka, mereka tidak akan puas. Sampai hari kiamat akan terus dirusaknya. Mereka bekerja keras untuk merusak agama Allah ini. Membuat jalan Allah itu menjadi bengkok. Itu tugas mereka. Nah, kita luruskan, jangan bengkok. Tugas kita lah sebagai orang tua meluruskan anak-anak kita supaya jangan bengkok jalannya, lurus jalannya. Nah, ini dia. Berikutnya lagi kita lihat. Di dalam surah Al-A'raf, surah ke-7 ayat yang ke-45 ya. Kita mulai dari ayat 44 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nada ashabul jannah ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Fa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan? Qalu na'am. Fa azzan mu'azzinun bainahum in al-la'natullahi 'alal zalimin. Dan para penghuni surga menyeru penghuni neraka, sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu juga memperoleh apa yang telah dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar? Mereka menjawab benar. Kemudian penyuruh malaikat mengumumkan di antara mereka, laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Al-la'natullah 'alal zalimin. Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim ini? Alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha iwaja. Wa hum bil akhirati hum kafirun. Yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang dari jalan Allah dan ingin membengkokkannya, mereka itulah mengingkari kehidupan akhirat. Kelompok yang ketiga tadi, yang pertama orang-orang kafir, yang kedua ahli kitab, yang ketiga orang-orang zalim. Orang-orang zalim ini menginginkan jalan Allah itu bengkok. Na'udzubillah. Siapa orang zalim itu? Allah katakan mereka itu adalah orang-orang yang wahum bil akhiratuhum.
Wa hum bil akhirati kafirun. Mereka itu adalah mengingkari kehidupan akhirat, tidak percaya adanya hari akhirat itu. Tidak percaya adanya hari berbangkit. Kehidupan kita ini dunia aja. Ada begitu kan pejabat yang pernah bicarakan, yaitu akhirat itu cuma fantasi aja. Ada yang bicara begitu, na'udzubillah. Itu kehidupan akhirat itu fantasi aja. Kita hidup di muka bumi ini aja. Kalau sudah mati, sudah habis, kita jadi tanah, dimakan cacing, selesai sudah. Kehidupan kita adalah di dunia ini aja. Ini pendapat-pendapat orang-orang yang zalim. Allah katakan orang-orang zalim itu adalah mereka mengingkari kehidupan akhirat. Zalim, gelap, tidak ada petunjuk Allah di dalamnya. Berikutnya lagi. Kita lihat sekarang surah Az-Zumar, surah 39 ayat yang ke-28. Bagaimana supaya Allah itu tidak bengkok? Jadi penyebab kebengkokan itu kekafiran, ahlu kitab, kezaliman. Ayat 29. 28 surah 39 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qur'anan Arabiyyan ghairu zi'i wajil la'allahum yattaqun. Kita mulai dari 27-nya. Wa laqad darabna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli mathal la'allahum yatadzakkarun. Dan sungguh kami telah membuatkan dalam Al-Qur'an itu segala macam perumpamaan bagi manusia agar mereka dapat pelajaran. Dikasih Allah amsal perumpamaan paling lengkap itu dalam Al-Qur'an. Bagaimana perumpamaan orang yang kaya, kayak Qarun, lihat. Perumpamaan orang yang berkuasa seperti Fir'aun. Perumpamaan orang-orang yang pintar pengetahuannya, para ilmuwan, Haman, teknokrat hebat. Perumpamaan ulama-ulama ulama-ulama jahat seperti Samiri. Allah buat perumpamaan semua. Lihat bagaimana kesudahan mereka ini, kata Allah. Supaya menjadi pelajaran bagi manusia setelahnya itu. Supaya orang-orang yang punya kekuasaan hati-hati, jangan seperti Fir'aun. Supaya kalau jadi orang kaya, jangan sombong seperti Qarun. Supaya kalau kita jadi orang yang punya pengetahuan, jangan angkuh seperti Haman, mati. Supaya kalau kita jadi orang yang alim, ulama, segala macam, jangan seperti Samiri. Ulama Bani Israel. Dia ulama, hebat ilmunya, tapi jahat niatnya. Niatnya jahat. Walau sudah misalnya, walaupun ulama ini kalau sudah jahat, bahaya juga. Nah kan, bahaya juga. Kalau sudah ulama ini jahat, itu dalam satu cerita yang memukul Imam Syafi'i adalah ulama juga pada saat itu. Ulama besar juga, tapi dia dengki sama Imam Syafi'i. Lalu ketika ketemu dia pukulnya Imam Syafi'i sampai pingsan. Lalu tidak lama setelah itu Imam Syafi'i meninggal dunia. Siapa yang memukulnya ini? Ulama juga. Nah bahaya kalau walaupun ulama kalau sudah dengki itu jadi jahat juga. Nah, ini Allah katakan demikian ini. Ada orang-orang dikasih perumpamaan supaya kita berhati-hati. Ketika kita dikasih sesuatu oleh Allah, jangan membuat kita lupa kepada Allah, jangan membuat jalan Allah yang lurus itu menjadi bengkok. Lalu katakan Qur'anan Arabiyyan ghairu zi'in wajil la'allahum yattaqun. Yaitu Al-Qur'an dalam bahasa Arab, tidak ada kebengkokan di dalamnya agar mereka bertakwa. Allah jamin Quran ini tidak ada kebengkokan di dalamnya. Siapa yang berpegang teguh kepada Quran, jalannya lurus. Maka perintah Allah di dalam surah Az-Zukhruf surat 43 ayat 44 ayat 45, "Fastamsik billadzi uhiya ilaik. Innaka 'ala siratim mustaqim." Pegang teguh olehmu. Fastamsik billadzi uhiya ilaik. Apa-apa yang telah diwahyukan Allah kepadamu. Innaka 'ala, sesungguhnya engkau Muhammad, siratim mustaqim, atas jalan yang lurus. Pegang teguh-teguh petunjuk Allah Al-Quran. InsyaAllah kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran, jalan kita lurus, dijamin oleh Allah. Yang berpegang teguh kepada Al-Quran, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, jalannya akan lurus. Sebaliknya orang yang mengabaikan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran, mengganti Al-Quran dengan kitab-kitab yang lainnya, bukannya tidak boleh, bagus kita belajar kitab tuh. Semakin banyak kitab dipelajari, semakin bagus, supaya bertambah wawasan pengetahuan kita. Tetapi harus ada filternya. Filternya itu adalah Al-Quran. Lalu kita tahu mana yang sesuai dengan Al-Quran, mana yang sesuai dengan sunnah Rasul, atau mana yang salah, mana yang keliru. Kalau kita tinggalkan Al-Quran, maka Allah katakan bisa banyak terjadi kebengkokan di dalamnya. Banyak sekarang kegiatan-kegiatan yang tampaknya seperti ibadah, padahal bukan. Hanya ritual aja.
Kelihatannya seperti ibadah, tapi itu tidak. Itu hanya ritual-ritual saja. Banyak sekali orang-orang yang mempelajari kitab-kitab macam-macam tanpa mempelajari Al-Quran. Ya kan? Mempelajari tinggi-tinggi ilmu tasawuf, ilmu hakikat segala macam, ujung-ujungnya kada sholat lagi sudah. Dan ada yang begitu. Sudah belajar, sudah makrifat, sudah hakikat, ujung-ujungnya kada sholat lagi dah. Kenapa bisa demikian? Karena mereka memperdalami sesuatu tanpa menjadikan Al-Quran itu sebagai basicnya. Harusnya Quran ini menjadi pondasi yang kuat. Jadi kalau kita sudah punya pondasi Quran yang kuat, kita punya filter untuk mendengar sesuatu, menyaring sesuatu, punya filter kita, lalu kita tahu mana yang sesuai dengan petunjuk Allah, mana yang tidak. Allah katakan Quran ini tidak ada kebengkokan di dalamnya. Maka kita usahakan jangan sampai meninggalkan Al-Quran walaupun satu hari. Jemaah rahimakumullah, jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran walau satu hari. Jangan sampai tidak membaca Quran satu hari itu, jangan, usahakan satu hari minimal baca satu halaman. Ini satu halaman dibaca Quran satu hari. Satu halaman. Ada orang yang program satu juz. Nah, setiap bulan khatam Quran 30 juz. Janji Allah nih. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabihi, kata Rasulullah. Baca Quran, sesungguhnya Quran akan datang pada hari kiamat itu syafi'an wa ashabi, menjadi syafaat pertolongan. Ini Quran ini menolong kita nih. Setiap ayat yang kita baca menjadi penolong, melapangkan kuburan kita, menerangi kuburan kita. Wa ashabi, menjadi sahabat kita di dalam kubur, ditemani oleh Al-Quran. Ayat-ayat Allah menemani orang-orang yang selama hidupnya selalu berhubungan dengan Al-Quran. Baca Quran kawan-kawan sekalian. Jemaah rahimakumullah, baca Quran setiap hari. Jangan cuma seminggu sekali aja. Jangan seminggu sekali. Setiap hari lah dibaca. Usahakan habis subuh, sebelum kita beraktivitas, sebelum pian-pian bekerja ke kantor, berdagang kemana-mana, baca dulu Quran. Begitu. Setelah baca Quran, baru buka warung, baru pergi ke kantor, baru bisnis, baru usaha. Setelah terlebih dahulu kita membaca Al-Quran. Di dalam masjid, dengarkan Al-Quran, baca Al-Quran. Begitu dalam musala, jangan sampai dalam masjid banyak pandiran-pandiran yang tidak karuan. Hati-hati, ada satu hadis mengatakan apabila orang itu dalam masjid Allah bicaranya itu tidak benar, kan berlucu-lucuan aja, tertawa-tertawaan aja, bahkan ada ngomong fasik, bahkan ada ngomong jorok segala macam, itu dapat mengikis amal kebaikan sebagaimana rumput-rumput yang dimakan oleh domba-domba, kambing-kambing. Habis amal kita gara-gara berpandirannya kada karuan tampuh dalam masjid. Di depan orang di depan Ustaz berceramah, belakang berceramah juga nya. Lalu ke kawan kita tawa-tawaan, ada kayak gitu modelnya tuh. Ustaznya berceramah, belakang berceramah juga. Ini hati-hati. Lelucon-lelucuan, tertawa-tertawaan. Kumpul menunggu syuruk. Orang menunggu syuruk itu berzikir. Ada seperti itu tuh. Habis syuruk, habis sholat zuhur fajar kan, habis sholat subuh, menunggu waktu syuruk. Kita diperintahkan untuk berzikir, bukan kita bertawa-tertawaan dalam masjid. Bukan berguyon-guyonan sambil nunggu suruh berzikir. Hati-hati, perbuatan seperti itu bisa menghilangkan amal kebaikan yang kita buat, kata Rasulullah, seperti rumput-rumput yang dimakan oleh domba. Habis amal kebaikan kita gara-gara berpandir yang kada bagus di dalam masjid. Dalam masjid tidak ada bicara lain kecuali bicara ayat-ayat Allah, kecuali bicara kebesaran ayat-ayat Allah, kecuali bicara tentang kebaikan, baru dapat rahmat dari Allah. Mudah-mudahan kita bisa menjaga jalan Allah ini supaya jangan bengkok. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita semua agar tetap di jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita tutup dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.